Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Ersat, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 4 April 2025. Sari berita penting. Tawuran di Tanjung Jabung Barat pakai pistol mainan, polisi amankan 10 pelaku. Berita kedua. Ketua DPRD Kota Jambi ingatkan pengembang yang bangun perumahan tanpa perhatikan lingkungan. Berita ketiga, rumah kontrakan dan mobil di Air Tawar Padang terbakar. Berita selengkapnya. Aksi tawuran yang melibatkan sejumlah remaja kembali terjadi di Jalan Kapten Pierre Tendian, Bangkinang Ujung, RT 05, Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat. Aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat dan Polsek Tungkal Ilir bergerak cepat dan berhasil mengamankan 10 remaja yang terlibat dalam tawuran di Tanjung Jabung Barat tersebut. Kejadian tawuran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat atau setengah 6 sore itu melibatkan dua kelompok pemuda remaja yang saling serang. Warga sekitar yang resah dengan aksi kekerasan tersebut segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan aksi tawuran yang melibatkan anak-anak remaja tersebut. Kami sangat menyayangkan aksi kekerasan yang melibatkan anak-anak remaja ini. Penggunaan pistol mainan meskipun tidak mematikan tetapi dapat menimbulkan ketakutan dan berpotensi memicu tindakan yang lebih berbahaya, ujar Kapolres Kamis 3 April 2025. Selain mengamankan 10 remaja yang diduga terlibat tawuran, polisi juga menyita barang bukti berupa 3 pucuk pistol mainan jenis softgun dan beberapa batang kayu dengan berbagai ukuran. Saat ini para remaja tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tanjung Jabung Barat. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan orang tua para remaja untuk memberikan pembinaan dengan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, terutama di malam hari. Peran serta orang tua sangat penting dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tindakan kriminal seperti tawuran. Kami juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika melihat adanya indikasi potensi gangguan keamanan, tegasnya. Pihak kepolisian juga akan meningkatkan patroli dan melakukan upaya preventif pencegahan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan terjadinya tawuran, termasuk melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada para remaja. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua. Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfarelli menyoroti masih adanya pengembang perumahan yang membangun perumahan tidak memperhatikan dampak lingkungan. Hal itu dikatakan Kemas Farid Alfarelli usai meninjau perumahan di Lorong Sidodadi, RT 21, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanipura, Kamis 3 April 2025 pagi, di mana satu rumah yang berdiri di bantaran anak sungai dindingnya amblas karena terbis, dan satu rumah lagi lantainya jebol sedalam 3 meter. Perumahan tersebut dibangun di bantaran anak sungai. Kemas Farid mengingatkan agar pengembang perumahan untuk benar-benar meninjau atau mengecek dahulu rumah yang akan dibangun. Seperti kondisi hari ini, bantaran sungai seharusnya tidak boleh dibangun rumah, ujarnya. Menurutnya, pengembangan harus benar-benar memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Pelaku usaha kami lihat juga banyak mengabaikan dampak lingkungan sekitar. Jangan main bangun saja. Jika tidak akan direkomendasikan Pemkot untuk mencabut izin usahanya, katanya. Kita akan keras dengan pelaku usaha sebab dampak banjir ini sangat luar biasa karena pembangunan perumahan yang tidak mematuhi aturan AMDAL, sambung Kemas Farid. Kami tidak menutup atau menghalangi orang untuk berinvestasi,
Tapi kami berharap kesadaran kolektif pelaku investasi untuk memperhatikan juga dampak lingkungan, tegasnya. Selain itu, Kemas Farid juga mengkritik pihak dinas terkait untuk tidak gampang soal memberikan izin. Diminta juga jangan semudah mungkin mengeluarkan izin atau mengeluarkan izin AMDAL sebelum mengecek langsung kawasan yang akan diberikan izin, katanya. Sumber berita Jambi Update. Berita ketiga, satu rumah dan kontrakan beserta mobil dan sepeda motor di Jalan Seranti nomor 10 RT 01 RW 01 Kelurahan Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara habis dilap si jago merah Rabu 2 April 2025 sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 pagi. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Menurut keterangan saksi, Fadilah berumur 21 tahun. Sebelum kejadian, dirinya mengetahui adanya korsleting pada aki mobilnya saat memanaskan. Kemudian mahasiswa tersebut meninggalkan mobil untuk pergi ke warung. Sekembali dari warung, dia telah melihat api telah membakar mobilnya hingga merambat ke bangunan rumah. Mengetahui hal itu, dia melaporkan kejadian tersebut langsung ke petugas pemadam kebakaran. Tidak lama berselang, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian dan langsung memadamkan api. Kami mendapat laporan sekitar pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. 3 menit kemudian, petugas langsung menuju ke lokasi. 7 menit setelah itu, pemadam sudah tiba di lokasi kejadian, kata Kabid OPS Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Padang, Rinaldi. Rinaldi mengatakan, untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan 6 unit armada kebakaran dengan 70 personil. Petugas yang sudah tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan untuk mencegah adanya api susulan. Lebih kurang 1 jam lamanya petugas berhasil memadamkan api. Objek yang terbakar satu rumah dan kontrakan milik David Yudia berumur 50 tahun, seorang ASN atau pegawai negeri, 2 mobil dan 2 sepeda motor, ujar Rinaldi. Dikatakan saat pemadaman api pihaknya tidak ada mendapatkan kendala, namun jalan menuju ke lokasi kejadian sempit dan pemukiman padat penduduk. Kami berhasil menyelamatkan 3 bangunan yang ada di sekitar lokasi kejadian. Apabila dikalkulasikan, petugas berhasil menyelamatkan senilai kurang lebih 4 miliar rupiah, katanya. Terakhir, Rinaldi mengatakan untuk penyebab kebakaran pihaknya belum mengetahui sebab kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut. Kami belum bisa memastikan penyebab kebakaran karena polisi masih menyelidiki dari sumber api. Lokasi kejadian sudah dipasang polisi lain guna penyelidikan lebih lanjut, tutupnya. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.